Ini adalah kisah seorang gadis bernama Ratna, yang dikenal karena kecantikannya dan keberaniannya. Namun, kehidupannya berubah drastis ketika ia dijodohkan dengan seorang pria yang tidak dicintainya. Di tengah pelariannya dari pernikahan paksa, ia tersesat di dalam hutan terlarang, tempat legenda siluman harimau telah lama menghantui penduduk desa. Di dalam kegelapan hutan, Ratna bertemu dengan sosok misterius. Seekor siluman harimau yang memiliki kekuatan luar biasa tetapi juga kutukan yang mengikatnya. Alih-alih membunuhnya, siluman itu justru melindunginya dan membuka rahasia masa lalu yang tersembunyi. Perlahan, di antara ketakutan dan keajaiban, tumbuhlah cinta yang tidak seharusnya ada antara manusia dan makhluk gaib. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Ratna. Ia adalah putri seorang kepala desa yang dikenal akan kecantikannya yang tiada tara. Kulitnya seputih melati, matanya bagai bintang kejora, dan rambutnya hitam legam sehalus sutra. Banyak pemuda yang ingin mempersuntingnya, tetapi Ratna selalu menolak, sebab hatinya masih menanti cinta sejati yang belum pernah ia temukan. Desa tempat Ratna tinggal memiliki sebuah hutan larangan, yang diakini sebagai tempat bersemayamnya roh-roh kuno. Tak seorang pun berani memasuki hutan itu, kecuali para pemburu yang sangat membutuhkan hasil buruan. Namun, suatu hari, ketika sedang mencari bunga langka untuk ibunya yang sakit, Ratna tanpa sadar melangkahkan kakinya ke dalam hutan terlarang. Suasana hutan itu begitu berbeda dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Pepohonan menjulang tinggi dengan akar-akar yang menjalar seperti tangan raksasa. Cahaya matahari hanya sedikit yang mampu menembus lebatnya dedaunan. Angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Ketika Ratna berjalan semakin jauh, ia mendengar suara gemuruh seperti auman harimau yang menggema di seluruh penjuru hutan. Jantungnya berdegup kencang, namun rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia melangkah perlahan, mendekati sumber suara itu. Di sebuah celah di antara pepohonan besar, ia melihat sosok seekor harimau yang berbeda dari harimau biasa. Tubuhnya besar dan gagah, dengan bulu keemasan yang berkilauan seperti emas di bawah sinar matahari. Tatapannya tajam, tetapi tidak menunjukkan niat jahat. Harimau itu menatapnya dengan mata yang seperti milik seorang manusia. Ratna terpaku, tidak dapat bergerak ataupun berteriak. Harimau itu kemudian berjalan perlahan mendekatinya, seakan ingin mengamati dirinya lebih dekat. Namun, alih-alih menerkam, harimau itu justru berbicara dalam bahasa manusia. "Mengapa kau memasuki hutan ini, gadis muda?" Kaget bukan kepalang, Ratna melangkah mundur. Harimau itu tetap menatapnya, seolah menunggu jawaban. Dengan suara gemetar, Ratna menjelaskan bahwa ia mencari bunga langka untuk mengobati ibunya. Mendengar hal itu, harimau tersebut mengangguk dan berkata, "Aku bisa membantumu, tetapi dengan satu syarat. Kau harus kembali ke sini dalam 3 hari." Ratna tak tahu harus menjawab apa. Rasa takut dan penasaran bercampur dalam pikirannya. Namun, ketika harimau itu menggerakkan ekornya dan tiba-tiba bunga langka yang dicarinya muncul di hadapannya, ia pun akhirnya mengangguk dan berjanji akan kembali. Dengan hati yang masih dipenuhi kebingungan, Ratna berlari kembali ke desanya. Setibanya di rumah, ia memberikan bunga itu kepada tabib desa, yang kemudian meracik ramuan untuk ibunya. Tak lama setelah meminum ramuan itu, ibunya sembuh. Semua orang berbahagia, tetapi di dalam hati Ratna, ada ketakutan yang mulai muncul. Apa yang akan terjadi jika ia kembali ke hutan dalam 3 hari? 3 hari berlalu dengan cepat, dan hati Ratna semakin gelisah. Ia tidak tahu apakah harus menepati janjinya atau berpura-pura lupa. Namun, sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ia tidak bisa mengingkari perkataan yang telah ia ucapkan. Maka, pada hari ketiga, saat matahari mulai terbenam, ia memberanikan diri kembali ke hutan larangan. Ketika ia tiba di tempat pertemuannya dengan harimau itu, sosok besar tersebut sudah menunggunya. Kali ini, harimau itu tidak lagi terlihat mengancam. Matanya lebih lembut, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar peringatan. "Aku senang kau menepati janjimu," kata harimau itu. "Sekarang, kau harus mendengar ceritaku." Ratna duduk di atas sebuah batu besar, sementara harimau itu mulai berbicara. Ia bukanlah harimau biasa,
melainkan seorang pangeran dari kerajaan kuno yang dikutuk menjadi siluman harimau karena kesalahan leluhurnya. Dahulu, keluarganya menguasai tanah-tanah luas, tetapi keserakahan mereka membuat para dewa murka dan mengutuk keturunan kerajaan menjadi setengah manusia, setengah binatang. Ratna mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak pernah menyangka bahwa ada kisah tragis di balik sosok harimau itu. "Apa yang bisa kulakukan untuk membantumu?" tanyanya tanpa sadar. Mata harimau itu berbinar, seakan tidak percaya bahwa ada seseorang yang ingin menolongnya. "Ada satu cara untuk menghapus kutukan ini," katanya. "Aku harus menikahi seorang manusia yang mencintaiku dengan tulus. Tetapi, tidak ada seorang pun yang mau menikahi siluman harimau seperti aku." Ratna terdiam. Bagaimana mungkin seseorang mencintai makhluk seperti itu? Namun, entah mengapa, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa iba dan ingin mengenal lebih jauh siapa sebenarnya makhluk ini. Sejak hari itu, Ratna sering kembali ke hutan, berbicara dan mengenal harimau itu lebih dalam. Hari demi hari, rasa takutnya berubah menjadi keingintahuan, lalu perlahan berkembang menjadi rasa kasih sayang. Namun, keputusan besar harus diambil. Apakah Ratna bersedia menikahi siluman harimau itu demi menghapus kutukannya? Sejak pertemuan pertama mereka, Ratna semakin sering mengunjungi hutan larangan untuk berbicara dengan siluman harimau. Mereka berbincang tentang banyak hal, masa lalu, impian, dan kehidupan yang tak pernah mereka duga akan saling bersinggungan. Hari-hari berlalu tanpa terasa, hingga Ratna mulai menyadari sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Ia yang semula hanya merasa iba, kini mulai merasakan kehangatan setiap kali berada di sisi harimau itu. Namun, perasaan Ratna tidak datang tanpa beban. Ia sadar bahwa mencintai siluman harimau bukanlah sesuatu yang bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat desanya, apalagi keluarganya. Ayahnya yang seorang kepala desa pasti akan menentang habis-habisan jika mengetahui bahwa putrinya jatuh hati pada makhluk yang selama ini dianggap sebagai ancaman. Ketakutan itu terus menghantui benaknya, membuatnya ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Di suatu senja, saat mereka duduk di bawah pohon besar, Ratna akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Jika aku bersedia menikah denganmu, apakah kau benar-benar bisa kembali menjadi manusia?" Siluman harimau menatapnya dengan mata penuh harap. "Itu yang diyakini oleh leluhurku," jawabnya pelan. "Tetapi, cinta yang bisa menghapus kutukan ini bukan sekadar janji, melainkan cinta yang tulus dari hati dan harus diuji oleh para dewa." Mendengar kata-kata itu, Ratna merasa hatinya semakin berdebar. Ujian dari para dewa bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Jika ia gagal, bukan hanya siluman harimau yang akan tetap dalam kutukannya, tetapi mungkin juga nyawa Ratna yang menjadi taruhannya. Namun, meski ketakutan melingkupi pikirannya, ada kekuatan dalam dirinya yang mendorongnya untuk tetap bertahan di sisi makhluk itu. Beberapa hari kemudian, Ratna memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada orang tuanya. Namun, seperti yang sudah ia duga, ayahnya murka. "Apa kau sudah gila, Ratna? Bagaimana mungkin kau ingin menikahi seekor siluman? Itu adalah kutukan, bukan berkah." Seru ayahnya dengan suara menggelegar, membuat seluruh rumah bergetar dalam ketegangan. Ibunya pun menangis, memohon agar Ratna mengurungkan niatnya. "Kami hanya ingin kau hidup bahagia, Nak," ucap ibunya dengan suara bergetar. "Apa kau yakin bahwa makhluk itu tidak akan mencelakaimu?" Ratna menggigit bibirnya, menahan tangis. Ia tahu bahwa ia tidak bisa meyakinkan orang tuanya dengan kata-kata semata. Maka, dengan hati berat, ia memutuskan untuk pergi. Malam itu, di bawah sinar bulan yang pucat, ia meninggalkan rumahnya dan berjalan ke hutan larangan, menuju satu-satunya tempat di mana hatinya merasa damai. Ketika siluman harimau melihat Ratna datang dengan wajah sendu, ia menghela napas panjang. "Aku tahu ini tidak akan mudah," katanya. "Jika kau bersedia melanjutkan perjalanan ini, kau harus siap menghadapi ujian dari para dewa." Ratna menatapnya dengan mata yang penuh tekad. "Aku sudah memilih jalan ini. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mundur." Tanpa mereka sadari, di balik pepohonan, ada sepasang mata yang mengawasi. Seseorang telah mengikuti Ratna sejak ia meninggalkan desanya. Dan dalam kegelapan malam, sebuah bahaya baru mulai mengintai mereka. Saat fajar menyingsing,
Ratna dan siluman harimau berangkat menuju tempat di mana mereka akan menghadapi ujian dari para dewa. Perjalanan mereka membawa mereka ke sebuah gua yang tersembunyi di jantung hutan larangan. Sebuah tempat yang dikatakan sebagai perbatasan antara dunia manusia dan dunia roh. Di depan gua itu, sebuah batu besar berdiri tegak dengan ukiran kuno yang berkilauan dalam cahaya pagi. Siluman harimau menatap batu itu dengan penuh hormat. "Disinilah tempat leluhurku dulu menerima kutukan," katanya pelan. "Dan disinilah kita akan diuji." Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan suara gemuruh menggema dari dalam gua. Cahaya keemasan muncul dari dalam kegelapan, membentuk sosok-sosok yang tinggi dan megah. Mereka adalah para dewa penjaga kutukan, makhluk-makhluk yang telah mengikat takdir siluman harimau selama berabad-abad. "Manusia, apakah kau datang dengan hati yang tulus?" Suara salah satu dewa bergema, membuat tanah bergetar. Ratna menelan ludahnya, tetapi ia tidak mundur. "Ya, aku datang dengan ketulusan hati," jawabnya dengan suara yang penuh keyakinan. Dewa itu menatapnya tajam sebelum mengangkat tangannya. "Kalau begitu, kau harus membuktikannya," katanya. "Kami akan memberimu 3 ujian. Jika kau berhasil melewatinya, maka kutukan ini akan terhapus. Tetapi jika kau gagal, maka jiwamu akan menjadi bagian dari kegelapan." Ratna mengangguk, sementara siluman harimau menatapnya dengan khawatir. Ia ingin melindunginya, tetapi ini adalah ujian yang harus dihadapi Ratna sendiri. Ujian pertama pun dimulai. Dari dalam gua, keluarlah bayangan-bayangan yang menyerupai orang-orang yang paling Ratna cintai, ayahnya, ibunya, bahkan sahabat-sahabatnya di desa. Mereka memanggilnya dengan suara penuh kesedihan, memintanya untuk kembali. "Ratna, jangan tinggalkan kami," suara ibunya terdengar lirih. "Kembalilah sebelum terlambat." Ratna menggigit bibirnya, menahan air mata. Ia tahu ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh para dewa untuk menguji tekadnya. Jika ia terbuai oleh bayangan ini dan berbalik arah, maka semua yang telah ia perjuangkan akan sia-sia. Dengan segenap kekuatan, ia melangkah maju, mengabaikan suara-suara yang berusaha menariknya kembali. Saat ia berhasil melewati batas ujian pertama, bayangan-bayangan itu menghilang, dan gua kembali sunyi. Dewa penjaga mengangguk dengan penuh penghormatan. "Kau telah melewati ujian pertama," katanya. "Tetapi ujian berikutnya akan jauh lebih sulit." Ratna menghela napas panjang. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi ia tidak akan menyerah. Di sisinya, siluman harimau menatapnya dengan penuh kebanggaan, mengetahui bahwa gadis itu benar-benar berani menghadapi takdir yang telah dipilihnya. Namun, tanpa mereka sadari, bahaya masih mengintai di kegelapan. Seseorang dari desa telah mengetahui keberadaan mereka dan bersiap untuk menghentikan kisah ini dengan cara apapun. Malam semakin larut, tetapi Ratna dan siluman harimau tidak menyadari bahwa bahaya mengintai mereka dari balik pepohonan yang rimbun. Seorang pria dari desa, bernama Wira, telah mengikuti mereka sejak awal. Wira adalah seorang pemburu yang sangat dihormati di desa, tetapi diam-diam ia menyimpan rasa iri dan kebencian kepada Ratna. Ia telah lama menginginkan Ratna menjadi istrinya, tetapi gadis itu selalu menolak lamarannya. Kini, setelah mengetahui bahwa Ratna lebih memilih seekor siluman daripada dirinya, amarahnya membara. Dengan busur di tangan, Wira mengamati dari kejauhan. Ia tahu bahwa desa mereka telah lama meyakini bahwa siluman harimau adalah makhluk jahat yang harus dimusnahkan. Jika ia berhasil membunuhnya, maka bukan hanya ia akan dianggap sebagai pahlawan, tetapi juga Ratna akan terbebas dari pesona siluman itu. Dengan niat busuk, ia mulai menyusun rencana untuk menyerang. Sementara itu, Ratna dan siluman harimau beristirahat di dekat gua tempat ujian kedua akan berlangsung esok hari. Ratna duduk bersandar di batu besar, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. "Aku tak pernah menyangka hidupku akan berubah sejauh ini," gumamnya pelan. Siluman harimau menoleh kepadanya. Matanya yang tajam memancarkan kehangatan yang jarang terlihat dari makhluk buas. "Kau telah memilih jalan yang sulit, Ratna. Tak banyak manusia yang berani melawan takdir seperti yang kau lakukan." Ratna tersenyum tipis, tetapi dalam hatinya ada ketakutan yang belum ia ungkapkan. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak hanya menguji hatinya, tetapi juga mempertaruhkan nyawanya. Dan yang lebih ia takutkan,
Jika ia gagal, maka bukan hanya ia yang akan menderita, tetapi juga siluman harimau yang telah mempercayainya. Malam itu, angin bertiup kencang, membawa aroma lembab dari hutan yang gelap. Siluman harimau tiba-tiba mengangkat kepalanya. Telinganya bergerak cepat seolah menangkap sesuatu yang mencurigakan. "Ada seseorang di sekitar sini," bisiknya waspada. Ratna langsung terbangun dari posisinya. "Apa maksudmu? Siapa yang bisa berada di tempat ini selain kita?" Namun, sebelum siluman harimau bisa menjawab, tiba-tiba sebuah anak panah melesat dari balik pepohonan. Dengan refleks luar biasa, siluman harimau mengibaskan ekornya dan memukul anak panah itu sebelum sempat mengenai mereka. Ratna terkejut. Sementara Wira keluar dari persembunyiannya dengan wajah penuh kemarahan. "Kau pikir aku akan membiarkanmu hidup dengan siluman ini?" seru Wira dengan suara lantang. "Kau telah menghina keluargamu dan seluruh desa dengan keputusan bodohmu, Ratna. Aku akan mengakhiri semua ini sekarang." Siluman harimau menatap Wira dengan sorot tajam. "Aku tidak ingin bertarung dengan manusia," katanya pelan tetapi penuh ancaman. "Pergilah sebelum kau menyesali tindakanmu." Namun, Wira tidak peduli. Ia mengambil panah lain dan bersiap untuk menembak. Ratna segera berdiri di depan siluman harimau, melindungi makhluk yang telah ia cintai dengan seluruh keberaniannya. "Wira, hentikan. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan," serunya. Tetapi Wira tidak mau mendengar. Dengan kecepatan kilat, ia melepaskan anak panah kedua. Kali ini, siluman harimau melompat ke arah Wira dengan cakarnya yang tajam, siap untuk melindungi Ratna dengan cara apapun yang diperlukan. Malam itu, kegelapan benar-benar turun, membawa pertempuran yang tidak bisa dihindari. Wira tidak menyangka bahwa siluman harimau begitu cepat dan kuat. Dalam sekejap, makhluk itu sudah berada di hadapannya, mencengkeram busurnya dengan satu cakaran kuat hingga kayunya patah. Wira terhuyung mundur. Matanya melebar karena terkejut. "Berhenti, Wira!" teriak Ratna. "Jangan lakukan ini." Tetapi Wira tidak mendengarkan. Ia menghunus belatinya dan menyerang dengan serangan cepat, mengincar bagian leher siluman harimau. Namun, dengan mudah makhluk itu menghindar dan mengayunkan cakarnya, membuat Wira terjatuh ke tanah dengan luka di bahunya. Wira meringis kesakitan tetapi tetap tidak menyerah. "Kau pikir aku akan mundur hanya karena luka kecil ini?" katanya dengan napas tersengal. "Aku tidak akan membiarkanmu menang, siluman." Siluman harimau menghela napas panjang. "Aku tidak ingin membunuhmu, manusia," katanya dengan suara berat. "Tetapi jika kau terus memaksakan pertarungan ini, aku tidak akan ragu untuk mempertahankan diri." Ratna berlari ke tengah-tengah mereka, berdiri di antara Wira dan siluman harimau. "Sudah cukup. Hentikan semua ini." Suaranya menggema di hutan yang sunyi. Wira menatap Ratna dengan pandangan yang penuh amarah dan kesakitan. "Bagaimana mungkin kau lebih memilih makhluk ini daripada manusia?" Suaranya penuh kepedihan. "Aku mencintaimu, Ratna. Aku telah mengorbankan segalanya untuk mendapatkanmu, dan sekarang kau mengkhianatiku demi siluman." Ratna terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara tenang. "Cinta bukanlah tentang memaksakan kehendak. Aku memilih jalanku sendiri, dan kau tidak bisa memaksaku untuk mencintai seseorang yang tidak aku cintai." Wira mengatupkan rahangnya dengan marah, tetapi ia tidak bisa membantah kata-kata Ratna. Luka di bahunya semakin berdarah, dan kekuatannya mulai melemah. Dengan sisa tenaga, ia berdiri dan menatap Ratna untuk terakhir kalinya. "Kau akan menyesali keputusanmu," katanya dingin sebelum berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan mereka dalam kesunyian malam. Ratna menghela napas lega, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ini belum berakhir. Wira mungkin telah pergi, tetapi ia tidak akan diam begitu saja. Cepat atau lambat, ia akan kembali dengan rencana baru. Siluman harimau menatap Ratna dengan penuh kekhawatiran. "Kau tahu bahwa kita baru saja membuat seorang musuh," katanya pelan. Ratna mengangguk. "Aku tahu, tapi aku tidak akan lari dari pilihanku." Malam itu, mereka kembali ke gua, bersiap menghadapi ujian kedua. Tetapi di kejauhan, Wira berjalan kembali ke desa dengan hati yang dipenuhi dendam. Ia tidak akan menyerah. Jika ia tidak bisa mendapatkan Ratna, maka tidak akan ada yang bisa.
Saat fajar mulai menyingsing, Ratna dan siluman harimau kembali melangkah ke dalam gua tempat ujian kedua akan berlangsung. Udara di dalam gua terasa lebih berat dibandingkan sebelumnya, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai mereka dari dalam kegelapan. Dinding-dinding batu yang lembab memantulkan suara langkah kaki mereka, menciptakan gema yang menggema di seluruh ruangan yang luas. Di tengah gua, Ratna melihat sebuah altar batu dengan simbol kuno yang terukir dalam cahaya merah samar. Dewa penjaga kembali muncul. Sosoknya megah dan menakutkan, dengan mata yang menyala seperti api. Ujian pertama telah kau lewati, Ratna. Suaranya menggema seperti guntur. Tapi ujian kedua akan menguji keberanianmu menghadapi ketakutan terdalam yang bersemayam di dalam hatimu. Seketika, Ratna merasakan tubuhnya seakan tertarik ke dalam pusaran kegelapan. Ia terjatuh, melayang di ruang kosong yang tidak berujung. Saat ia membuka matanya, ia tidak lagi berada di gua. Di hadapannya, terbentang pemandangan desa tempat ia dibesarkan, tetapi semuanya terlihat suram dan penuh dengan kabut hitam. Suara jeritan terdengar di kejauhan, dan Ratna melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tengah desa, orang-orang berjatuhan satu persatu, mata mereka kosong, tubuh mereka kurus kering seperti tidak memiliki kehidupan. Mereka semua memanggil namanya dengan suara penuh penderitaan. Ratna, ini salahmu. Kau telah membawa kutukan kepada kami. Ratna mundur selangkah. Napasnya memburu. Tidak, ini tidak nyata, katanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi pemandangan di depannya semakin buruk. Ia melihat rumahnya terbakar, orang tuanya berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh luka dan kesedihan. Kami kehilangan segalanya karena keputusanmu, Ratna. Suara ayahnya dingin. Kami tak bisa lagi hidup dalam kehormatan. Kau telah mencemarkan nama keluarga kita. Ratna terhuyung mundur. Air matanya mengalir. Tetapi ia mencoba mengingat bahwa ini hanyalah ilusi, ujian yang diberikan oleh para dewa untuk menguji hatinya. Namun, rasa sakit yang ia rasakan begitu nyata, seolah-olah setiap kata yang diucapkan oleh keluarganya benar-benar menancap ke dalam jiwanya. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, Wira muncul. Matanya menyala merah, penuh dengan kebencian yang mengerikan. Jika kau tidak bisa memilih manusia, maka kau tidak berhak untuk hidup, katanya sebelum mengangkat belati yang bersinar merah darah. Ratna memejamkan matanya sejenak, lalu mengingat semua yang telah ia lalui. Ini hanyalah ujian, ia tidak boleh terjebak di dalamnya. Dengan tekad yang bulat, ia berdiri tegak dan berteriak, "Ini bukan kenyataan. Aku tidak akan takut kepada ilusi." Begitu kata-kata itu diucapkan, segalanya mulai runtuh. Desa itu menghilang dalam cahaya keemasan, dan Ratna kembali berada di dalam gua. Dewa penjaga mengangguk dengan penuh penghormatan. Kau telah mengalahkan ketakutanmu, Ratna. Ujian kedua telah kau lewati. Namun, ujian terakhir masih menanti. Dan kali ini, taruhannya lebih besar dari sekadar ketakutan. Saat Ratna menenangkan napasnya setelah ujian kedua, suara gemuruh kembali terdengar di dalam gua. Tanah di bawahnya bergetar, dan dari dalam kegelapan, muncul sesosok bayangan besar. Dewa penjaga berdiri di hadapan mereka, matanya kini bersinar lebih terang. Ujian terakhir akan menguji hatimu lebih dari apapun yang telah kau alami, kata sang dewa. Untuk membebaskan siluman harimau dari kutukannya, kau harus memberikan pengorbanan terbesar dalam hidupmu. Ratna menatap siluman harimau di sisinya. Apa maksudnya? Tanyanya. Suaranya hampir berbisik. Sang dewa mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, sebuah pedang muncul di hadapan Ratna. Kau harus memilih, katanya. Jika kau benar-benar mencintainya, kau harus rela memberikan nyawamu sebagai gantinya. Hanya dengan pengorbanan yang sejati, kutukan ini bisa terhapus. Ratna terdiam. Ia telah siap untuk menghadapi segala ujian, tetapi ia tidak menyangka bahwa ujian terakhir ini akan meminta nyawanya sendiri. Ia menggenggam pedang itu, merasakan dinginnya logam di tangannya. Dalam benaknya, bayangan masa lalunya berkelebat, hari-hari yang ia habiskan bersama keluarganya, impiannya yang belum tercapai, dan semua hal yang ia tinggalkan demi cinta yang ia pilih. Siluman harimau menatapnya dengan penuh penderitaan. Tidak, Ratna, katanya. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan ini.
Aku lebih memilih hidup dalam kutukan selamanya daripada kehilanganmu. Air mata mengalir di pipi Ratna. Aku sudah memilih jalan ini, katanya dengan suara gemetar. Jika ini satu-satunya cara untuk membebaskanmu, maka aku tidak akan ragu. Ia mengangkat pedang itu, siap mengorbankan dirinya. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, sebuah suara lain menggema di dalam gua. Berhenti! Semua mata tertuju pada sosok yang tiba-tiba muncul dari balik bayangan. Itu adalah Wira, tetapi kali ini matanya tidak lagi dipenuhi kemarahan, melainkan kebingungan dan ketakutan. Apa yang kau lakukan, Ratna? Kau benar-benar akan mengorbankan dirimu demi siluman ini? Ratna menatapnya dengan penuh kepastian. Aku telah memilih cintaku, Wira. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Wira terdiam. Lalu ia menatap sang dewa dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Jika harus ada pengorbanan, katanya tiba-tiba, biarkan aku yang melakukannya. Semua orang terkejut. Bahkan sang dewa pun tampak ragu. Kau rela mengorbankan dirimu demi seseorang yang tidak pernah mencintaimu? Tanyanya. Wira menelan ludahnya, lalu mengangguk. Aku mencintai Ratna. Dan jika ini satu-satunya cara agar ia bahagia, maka aku akan melakukannya. Seketika, gua itu dipenuhi cahaya keemasan. Sang dewa mengangguk. Pengorbanan sejati bukanlah tentang kehilangan nyawa, tetapi tentang melepaskan ego dan kebencian. Kalian telah lulus ujian terakhir. Pedang di tangan Ratna menghilang, dan tubuh siluman harimau mulai bersinar. Dalam sekejap, ia berubah menjadi seorang pria tampan dengan mata emas yang sama seperti harimau sebelumnya. Kutukan itu telah terangkat. Ratna menatap pria itu dengan air mata kebahagiaan. Kau benar-benar manusia sekarang. Pria itu tersenyum. Terima kasih, Ratna. Tanpa cintamu, aku tidak akan pernah bebas. Di sudut gua, Wira menundukkan kepala, menyadari bahwa ia telah kalah dalam cinta, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa lega. Ia telah melakukan hal yang benar. Namun, cerita mereka belum berakhir. Karena meskipun kutukan telah hilang, dunia di luar gua masih penuh dengan rintangan yang harus mereka hadapi. Saat cahaya keemasan mulai meredup, Ratna menatap pria yang sebelumnya adalah siluman harimau. Tubuhnya kini lebih manusiawi, meskipun aura kekuatan dan keanggunan seekor harimau masih terpancar dari setiap gerakannya. Rambutnya panjang sebahu, berwarna hitam pekat dengan sorotan keemasan seperti mata harimau di malam hari. Matanya yang dulu penuh ketajaman kini memancarkan kehangatan yang dalam, namun masih menyimpan kesan liar yang tak bisa sepenuhnya hilang. Ratna mendekatinya dengan perasaan campur aduk. Ia telah melalui begitu banyak rintangan, dan kini, pria yang ia cintai akhirnya terbebas dari kutukan yang membelenggunya selama berabad-abad. Apakah kau benar-benar manusia sekarang? Tanyanya dengan suara pelan. Nyaris tidak percaya bahwa semua ini nyata. Pria itu, yang sebelumnya adalah siluman harimau, mengangguk perlahan. Aku bisa merasakan perubahannya, katanya, suaranya dalam dan lembut. Tubuhku tidak lagi dikendalikan oleh kekuatan liar. Aku tidak lagi terhubung dengan kegelapan yang selama ini mengikatku. Ia menatap Ratna dengan ekspresi penuh rasa syukur. Semua ini terjadi karena keteguhan hatimu, Ratna. Kau telah melakukan lebih dari yang pernah kulakukan untuk diriku sendiri. Namun, sebelum mereka bisa merayakan kemenangan ini, suara langkah kaki menggema di dalam gua. Wira masih berdiri di sana. Tubuhnya tegang dan wajahnya menyiratkan konflik batin yang mendalam. Ia telah rela mengorbankan dirinya demi kebahagiaan Ratna. Tetapi kini, saat ia melihat Ratna dan pria itu bersama, rasa sakit di hatinya kembali menguat. Kalian memang telah menang, kata Wira dengan suara berat. Tetapi bagaimana kalian akan menghadapi kenyataan di luar sana? Desa tidak akan menerima keberadaan makhluk seperti dia, meskipun kini ia telah menjadi manusia. Ratna menoleh kepada pria di sampingnya, menyadari bahwa ucapan Wira ada benarnya. Selama ini, siluman harimau selalu menjadi legenda yang ditakuti. Jika mereka kembali ke desa dan mengungkapkan siapa pria ini sebenarnya, orang-orang tidak akan menerimanya begitu saja. Mereka akan menganggapnya sebagai ancaman, sebagai makhluk yang masih berbahaya. Dewa penjaga yang masih berdiri di ambang kegelapan mengangguk,
seolah mengerti apa yang ada di benak Ratna. "Perjalananmu belum berakhir," katanya. "Meskipun kutukan telah terangkat, dunia manusia masih dipenuhi dengan prasangka. Kau harus memutuskan apakah akan menghadapi mereka, atau pergi mencari kehidupan baru di tempat yang tidak mengenal masa lalumu." Ratna menggenggam tangan pria itu dengan erat. "Aku tidak peduli apa yang akan dikatakan orang-orang," katanya dengan penuh tekad. "Aku telah memilih jalanku, dan aku akan tetap berada di sisinya, apapun yang terjadi." Namun, Wira menatapnya dengan tajam. "Kau berpikir desa akan membiarkanmu hidup tenang?" katanya. Nada suaranya dipenuhi kegetiran. "Mereka akan menganggapmu sebagai pengkhianat. Mereka tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja." Ratna terdiam sejenak, menyadari kebenaran kata-kata Wira. Selama ini, ia telah fokus pada perjuangannya bersama siluman harimau, tanpa benar-benar memikirkan bagaimana mereka akan diterima di dunia luar. Apakah mereka harus melarikan diri? Ataukah mereka harus menghadapi kenyataan dengan keberanian? Saat itulah, sang dewa penjaga melangkah maju dan menatap Wira dengan penuh makna. "Dan bagaimana denganmu, Wira?" tanyanya. "Kau masih menyimpan dendam? Atau kau telah menemukan jawaban atas pertanyaan hatimu sendiri?" Wira mengepalkan tangannya. Matanya memancarkan kemarahan yang tertahan. Ia menatap Ratna, menatap pria di sampingnya, lalu menarik napas panjang. "Aku tidak tahu," katanya akhirnya, dengan suara yang lebih lemah. "Aku tidak tahu apakah aku bisa mengampuni kalian. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan kebencianku menghancurkan diriku sendiri." Sang dewa tersenyum samar. "Itulah awal dari perjalananmu sendiri, manusia," katanya. "Dendam tidak akan membawamu kemana-mana, tetapi penerimaan bisa membebaskanmu." Wira terdiam, lalu akhirnya menundukkan kepalanya. Ia belum sepenuhnya menerima semua yang terjadi, tetapi ia juga menyadari bahwa melanjutkan kebenciannya hanya akan membuatnya semakin tersesat. Ratna menatapnya dengan penuh belas kasih. "Aku tidak ingin menjadi musuhmu, Wira," katanya dengan suara lembut. "Aku ingin kau menemukan kebahagiaanmu sendiri, seperti aku telah menemukan kebahagiaanku." Wira tidak menjawab, tetapi tatapannya tidak lagi dipenuhi kemarahan seperti sebelumnya. Ia berbalik, melangkah pergi dari gua tanpa sepatah kata pun. Saat sosoknya menghilang dalam kegelapan, Ratna dan pria di sampingnya menyadari bahwa pertarungan mereka belum selesai. Dunia di luar gua masih penuh dengan tantangan. Tetapi untuk pertama kalinya, mereka merasa lebih kuat dari sebelumnya, karena kini mereka memiliki satu sama lain, dan tidak ada lagi ketakutan yang menghalangi mereka. Namun, perjalanan mereka belum berakhir. Di kejauhan, di balik hutan yang gelap, bahaya lain masih mengintai. Dendam yang belum sepenuhnya padam, dan masa depan yang masih penuh ketidakpastian. Dan disitulah, kisah baru mereka akan dimulai. Setelah keluar dari gua, Ratna dan pria yang sebelumnya adalah siluman harimau berdiri di tepi tebing, memandang cakrawala yang perlahan mulai diterangi cahaya fajar. Udara pagi begitu segar, namun beban yang mereka rasakan masih begitu berat. Meskipun mereka telah berhasil melewati semua ujian, dunia di luar masih dipenuhi dengan tantangan yang belum mereka ketahui. Di balik keindahan pagi yang baru, ada bahaya yang menunggu di hadapan mereka. Ratna menggenggam tangan pria di sampingnya dengan erat, merasa kekuatan dari kehangatan kulitnya yang kini manusiawi. "Kita harus kembali ke desa," katanya. Suaranya penuh keyakinan meskipun hatinya diliputi kegelisahan. "Aku harus menghadapi keluargaku. Aku harus menjelaskan semuanya." Pria itu menatapnya dengan penuh kelembutan, meskipun dalam matanya masih tersimpan keraguan. "Kau yakin mereka akan menerimamu kembali?" tanyanya perlahan. "Aku bukan lagi siluman, tetapi mereka tidak akan melupakan siapa aku sebelumnya. Mereka mungkin akan menolak kita, atau lebih buruk lagi, berusaha memisahkan kita dengan cara apapun." Ratna mengangguk. "Aku tahu, tapi aku tidak bisa lari dari kenyataan. Jika kita pergi tanpa menghadapi mereka, maka kita akan terus dibayang-bayangi oleh masa lalu." Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. "Aku tidak ingin hidup dalam pelarian. Aku ingin berdiri tegak dan membuktikan bahwa cinta kita bukanlah sebuah kesalahan." Dengan langkah mantap, mereka mulai menuruni bukit menuju desa.
Jalan yang mereka tempuh terasa panjang dan sunyi, hanya ditemani oleh suara angin yang berhembus lembut di antara pepohonan. Setiap langkah membawa mereka semakin dekat pada kenyataan yang tidak bisa dihindari. Ketika mereka akhirnya sampai di pintu gerbang desa, Ratna bisa merasakan jantungnya berdegup kencang. Beberapa penduduk yang melihatnya segera berlari, membawa kabar bahwa gadis yang telah menghilang selama berminggu-minggu kini telah kembali. Wajah-wajah yang dulu menyambutnya dengan senyuman kini dipenuhi oleh keterkejutan dan kecurigaan. Ayah Ratna adalah orang pertama yang keluar dari rumahnya. Wajahnya yang dulu penuh wibawa kini terlihat lelah, namun tatapannya tetap tajam. "Ratna." Suaranya berat, dipenuhi dengan emosi yang bercampur aduk. "Kau kembali." Ratna menelan ludah, lalu melangkah maju dengan penuh keberanian. "Ayah, aku pulang," katanya. "Aku tahu apa yang telah aku lakukan membuat banyak orang kecewa, tetapi aku kembali untuk menjelaskan semuanya." Namun, sebelum ia sempat mengatakan lebih banyak, seorang pria dari kerumunan berteriak, "Dia kembali bersama siluman. Ini pasti sihir jahat." Desa langsung menjadi riuh. Orang-orang mulai berbisik, beberapa bahkan mengambil senjata sederhana seperti tombak dan kayu. Kebencian yang telah lama terpendam kini mulai muncul ke permukaan. Meskipun pria di samping Ratna kini adalah manusia, banyak yang masih mengingatnya sebagai makhluk yang pernah mereka takuti. Ibunya berlari mendekat, air matanya berlinang. "Ratna, apa yang telah kau lakukan?" katanya dengan suara yang bergetar. "Kami pikir kau telah mati. Kami pikir kau telah dibawa oleh iblis. Dan sekarang kau kembali bersama dia." Ratna menatap ibunya dengan penuh kesedihan. "Aku masih anakmu, Ibu," katanya dengan suara lembut. "Aku tidak berubah. Aku hanya mengikuti jalan yang hatiku pilih." Namun, sebelum ibunya sempat membalas, suara Wira tiba-tiba terdengar dari belakang. "Dengarkan dia." Semua orang menoleh, dan di sana berdiri Wira, dengan ekspresi yang jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi kemarahan yang membara di matanya, hanya kelelahan dan kebingungan. "Aku telah melihat sendiri semua yang terjadi," katanya. Suaranya jelas terdengar di antara kerumunan. Ratna tidak dikendalikan oleh sihir. Dia memilih jalan ini dengan kesadarannya sendiri. Kita tidak punya hak untuk menghakimi perasaannya. Orang-orang mulai ragu. Mereka mengenal Wira sebagai pria yang paling membenci siluman harimau, dan jika dia yang berbicara seperti ini, maka mungkin ada kebenaran di balik kata-katanya. Ayah Ratna menatap putrinya dengan ekspresi penuh dilema. "Kami mencintaimu, Ratna," katanya pelan. "Tapi kami juga takut. Kami tidak tahu apakah kami bisa menerima semua ini." Ratna menggenggam tangan pria di sampingnya semakin erat. "Aku tidak meminta kalian untuk langsung menerimanya," katanya. "Aku hanya ingin kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia bukan lagi makhluk yang kalian takuti. Dia manusia sekarang, sama seperti kita." Keheningan menyelimuti desa. Orang-orang masih ragu, tetapi benih harapan telah mulai tumbuh. Namun, di tengah keheningan itu, seorang pria tua dari belakang melangkah maju. Wajahnya penuh keriput, dan matanya memancarkan kebencian yang mendalam. "Kalian mungkin telah melupakan," katanya dengan suara dingin. "Tapi aku belum. Dulu, siluman harimau ini membunuh anakku. Dan sekarang kalian ingin menerimanya begitu saja." Desa kembali bergemuruh, dan kali ini, aura kemarahan semakin kuat. Kebencian yang telah lama terpendam mulai muncul kembali, mengancam menghancurkan harapan yang baru saja muncul. Ratna sadar bahwa ini belum berakhir. Perjuangannya masih panjang, dan ia harus menemukan cara untuk membuat mereka mengerti sebelum semuanya terlambat.